Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Halo sobat pemulung pengetahuan dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam gembira. Jumpa lagi di channel Pemulung Pengetahuan dan masih akan terus memberikan informasi yang memotivasi dan menginspirasi. Siapakah tokoh kita kali ini? Pastinya tidak akan kalah seru dan tidak akan kalah hebat dibanding tokoh-tokoh sebelumnya. Tapi sebentar, kita intro dulu. Tokoh kita kali ini berasal dari Indonesia, yaitu sang singa podium, Bung Karno. Bung Karno atau Insinyur Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Soekarno adalah pencetus konsep dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Soekarno juga dikenal sebagai arsitek alumni ITB, mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Ia banyak memberikan pengaruh terhadap beberapa karya arsitektur, diantaranya arsitektur Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, dan Tugu Selamat Datang. Pada tahun 1915, Soekarno menjadi anggota organisasi Jong Java cabang Surabaya yang bersifat Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan. Ia menggemparkan rapat pleno tahunan Jong Java dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa ngoko atau kasar. Pada lain waktu, ia juga mengajukan ide agar surat kabar Jong Java terbit dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Belanda. Soekarno juga mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. PNI dianggap berbahaya karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan yang mengakibatkan tertangkapnya Soekarno pada 29 Desember 1929. PNI pun dibubarkan. Setelah kebebasannya pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang tujuan pokoknya sama, mencapai Indonesia merdeka dan menjalankan politik non-kooperasi terhadap pemerintah Belanda. Hal tersebut menyebabkan Soekarno ditangkap kembali oleh Belanda dan dipenjarakan di Ende, Flores, kemudian Bengkulu. Soekarno bebas pada masa penjajahan Jepang tahun 1942. Pergerakan Soekarno dan tokoh-tokoh lain dalam persiapan kemerdekaan Indonesia menghasilkan rumusan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia yang salah satunya adalah Naskah Proklamasi. Berkat desakan para pemuda, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan keesokan harinya diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gagasan-gagasan untuk dunia internasional juga banyak diberikan oleh Soekarno. Melihat nasib bangsa Asia Afrika yang masih belum merdeka menyebabkan Soekarno berinisiatif mengadakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan gerakan non-blok. Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965 membuat situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu. Walaupun masih menjadi kontroversi, PKI dituduh sebagai dalang dalam peristiwa tersebut dan terancam dibubarkan. Namun, Soekarno menolak pembubaran PKI karena bertolak belakang dengan ideologi nasionalis, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berkembang saat itu. Sikap tersebut melemahkan posisi politiknya. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno 5 bulan kemudian
berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna menjaga keamanan pemerintah dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI. Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka pada 20 Februari 1967. MPRS pun mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno yang mengidap gangguan ginjal mengalami penurunan kesehatan pada tahun 1965. Ia disarankan untuk mengangkat ginjal kirinya, tetapi ia memilih pengobatan tradisional. Pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno dinyatakan meninggal dunia. Untuk mengenang jasa-jasanya, nama Soekarno diabadikan sebagai nama untuk sarana keperluan Asian Games, yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno pada tahun 1958. Nama tersebut sempat diubah menjadi Gelora Senayan pada masa Orde Baru, namun dikembalikan lagi sebagaimana nama awalnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2012, Soekarno diangkat menjadi pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83/TK/tahun 2012 tanggal 7 November 2012. Pernyataan atau pemikiran-pemikiran sang singa podium Bung Karno yang menggemparkan dunia. Menaklukkan ribuan orang belumlah tentu bisa disebut sebagai pemenang, tetapi mampu menaklukkan diri sendirilah yang bisa disebut penakluk gemilang. Dalam pandangan politik saya adalah seorang nasionalis. Dalam pandangan sosial saya adalah sosialis. Itulah saya bukan komunis, bukan juga bagian dari paham manapun di dunia. Saya hanya pendukung Indonesia. Saya akan berjuang, bekerja, dan berkorban diri untuk bangsa Indonesia. Indonesia tanah airku. Belajar tanpa berpikir adalah sia-sia, namun berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Insinyur atau sarjana yang bekerja pada orang lain itu masuk dalam golongan proletar karena dia menjual tenaganya kepada orang lain dan alat-alat produksi yang digunakan bekerja bukan menjadi hak miliknya. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang pemuda yang membara cintanya kepada tanah air, dan akan kuguncangkan dunia. Tidak seorang pun yang menghitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat satu kebaikan, jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya dia dengan kemajuan selangkah pun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup pada masa pancaroba. Tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya,
terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari dua sayap itu, tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Negeri kita kaya, kaya raya. Saudara-saudara, berjiwa besarlah, berimajinasilah, imagination. Gali, bekerja. Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu ingat akan sejarah dan menghargai jasa para pahlawannya. Manakala suatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itulah bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, saudara-saudara, semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia. Pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia masak untuk merdeka. Jika tiap-tiap orang Indonesia yang 70 million ini lebih dahulu harus merdeka di dalam hatinya, sebelum kita mencapai political independence. Saya ulangi sekali lagi, sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia merdeka. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita. Di dalam Saudi Arabia merdeka, Ibnu Saud memerdekakan rakyat Arabia satu persatu. Di dalam Soviet, Rusia merdeka, Stalin memerdekakan hati bangsa Soviet, Rusia satu persatu. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Tidak peduli rakyat dapat baca atau tidak, tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak, tidak peduli rakyat bodoh atau pinter, asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka, yaitu adanya rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahannya, sudahlah dia merdeka. Kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua, bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadi Kusumo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Niti Semito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua. Demikian uraian singkat tentang Bung Karno, sang singa podium, dan juga pikiran-pikirannya yang telah mengguncang dunia. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di ulasan tokoh berikutnya. Salam sehat, salam gembira.